Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fatima Seranahak dengan NPM 33220082, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan psikologi untuk memenuhi nilai tugas pengantar ilmu pendidikan. Apa itu landasan psikologis pendidikan? Landasan psikologis pendidikan merupakan kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Tingkatan kebutuhan menurut A.H. Maslow dibagi menjadi 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisik seperti lapar dan haus. Yang kedua, kebutuhan keamanan seperti keamanan aturan. Yang ketiga, kebutuhan memiliki rasa dan cinta seperti kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan penghargaan seperti prestasi, keberhasilan, dan harga diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri seperti kebutuhan untuk menyempurnakan diri. Yang berikut situasi pergaulan pendidikan. Pergaulan pendidikan adalah hubungan antara dua pihak yang mempunyai maksud yang disengaja untuk mempengaruhi anak didik sehingga anak didik tersebut berkembang menuju kedewasaan. Yang berikut, dimensi proses pendidikan. Pendidikan pada dasarnya mempunyai dimensi tujuan, memperbaiki perilaku. Proses pendidikan dapat berlangsung berbagai jenis dimensi perilaku dan menyangkut aspek kognitif yang sebagian besar dilakukan di sekolah, sedangkan afektif dan religius, kepribadian yang utuh, dan kata hati lebih banyak di keluarga. Tugas-tugas pokok perkembangan. Yang pertama, proses pendewasaan manusia itu adalah pertemuan antara pertumbuhan potensi dari dalam pada anak dan pengaruh dari lingkungan yang sebagian diatur dengan sengaja yang disebut pendidikan. Yang berikut, tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap perkembangan meliputi 6 bagian. Yang pertama, kemampuan mempercayai diri, kira-kira umur 0-12 bulan. Yang kedua, kemampuan berdiri sendiri, kira-kira umur 1-5-3 tahun. Yang ketiga, kemampuan berpraaksara, kira-kira umur 3-5 tahun. Yang keempat, kemampuan menyelesaikan tugas, kira-kira umur 6-12 tahun. Yang kelima, kemampuan meyakini identitasnya, kira-kira. Yang terakhir atau yang keenam, tahap kedewasaan. Ada 3 tahap. Yang pertama, keakraban. Yang kedua, kemampuan mengurus. Yang ketiga atau yang terakhir, integritas kepribadian. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Secara umum, perkembangan kehidupan anak dapat dibagi ke dalam periodisasi sebagai berikut. Yang pertama, anak bayi 0-1 tahun. Periode ini mempunyai makna mempertahankan hidup. Yang kedua, periode kanak-kanak mulai dari umur 3-5 tahun, yaitu peralihan dari masa bayi ke usia anak sekolah. Yang ketiga, anak sekolah 6-12 tahun. Periode ini sebagian besar waktu dipergunakan untuk pengembangan pengetahuan. Yang terakhir, masa remaja 12-18 tahun. Pada periode ini, anak mempunyai minat terhadap hal-hal kemasyarakatan dan senang dalam ikatan organisasi. Yang berikut, teori-teori belajar dalam pendidikan. Ada 3 teori. Yang pertama, teori belajar kognitif, yaitu proses belajar pada manusia yang melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif. Yang kedua, teori belajar humanistik, yaitu perilaku manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal, dan bukan dari kondisi lingkungan.
Yang teori yang terakhir, teori belajar behavioristik atau perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan yang mempengaruhi proses belajar. Yang terakhir, upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah suatu cara usaha pendidikan untuk membimbing anak mencapai kedewasaannya. Cara usaha itu dapat berbentuk pendidikan atau situasi yang dengan sengaja dibedakan untuk mendidik anak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.